Halo semua, pada video ini kita akan meringkas tentang apa yang terjadi dengan para rasul. Periode yang akan kita bahas dimulai setelah Yesus bangkit dari kematian yang terjadi kira-kira pada tahun 33 sampai kematian Rasul Yohanes anak Zebedeus yang terjadi kira-kira pada tahun 100. Periode ini disebut juga dengan periode gereja mula-mula atau periode rasuli. Poin yang ingin disampaikan di dalam video ini adalah bagaimana mulanya Kristen tersebar di seluruh dunia. Bagaimana para saksi mata membuktikan kebangkitan dan kenaikan Yesus. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memberitahukan beberapa peristiwa non-Kristen yang terjadi pada periode yang sama supaya teman-teman bisa paham lebih jelas. Pada tahun 64, terjadi kebakaran besar di Roma, dan Nero menjadikan hal itu sebagai alasan untuk mempersekusi orang Kristen secara besar-besaran. Pada tahun 66, mulai terjadi perang antara Romawi dengan Yahudi. Pada tahun 68, Kaisar Nero bunuh diri. Setelah itu, kira-kira dalam waktu setahun, Romawi berganti kaisar 4 kali. Mereka adalah Galba, Otto, Vitellius, dan akhirnya Vespasian menjadi kaisar pada tahun 69. Pada tahun 70, Bait Yerusalem dihancurkan oleh anak Vespasian yang bernama Titus. Kemudian, Titus menjadi kaisar pada tahun 79. Pada tahun yang sama, Gunung Vesuvius meletus dan menghancurkan kota Pompei, Herculaneum, Stabiae, dan Oplontis. Setelah itu pada tahun 81, Domitian menjadi kaisar. Pada tahun 96, Nerva menjadi kaisar. Dan akhirnya Trajan menjadi kaisar pada tahun 98. Oke, sekarang kita mulai aja ya. Peristiwa penyaliban dan kebangkitan Yesus diperkirakan terjadi pada tahun 31 sampai 33. 3 hari setelah mati disalibkan dan dikubur, Yesus menampakkan diri berulang kali secara fisik kepada banyak orang selama 40 hari. Setelah itu, dia terangkat ke langit. Kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta di tahun yang sama. Pada hari itu, para pengikut Yesus mendadak berbicara di dalam bahasa-bahasa asing secara terbuka kepada banyak orang. Para pendengar mereka adalah orang-orang Yahudi yang tersebar ke berbagai daerah di dunia. Daerah-daerah yang disebut di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 9-11 adalah Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan Libya yang berdekatan dengan Kirene, Roma, Kreta, dan Arab. Poin yang mereka sampaikan adalah Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Dia bangkit dari kematian dan naik ke langit. Kemudian dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 bahwa pada saat itu orang-orang yang percaya dan dibaptis bertambah kira-kira 3.000 orang. Nah, apa yang terjadi pada 3.000 orang ini? Alkitab berkata bahwa mereka belajar dari para rasul dan jumlah mereka bertambah setiap hari. Apakah setelah itu mereka berdiam di Yerusalem selamanya? Tentu tidak. Mereka pasti kembali ke daerah mereka masing-masing dan memberitakan apa yang mereka pelajari dari para rasul di daerah mereka masing-masing. Nah, berbicara tentang para rasul, apa sih artinya rasul? Kata rasul diterjemahkan dari bahasa Yunani apostolos, yang artinya seseorang yang diutus. Dan para rasul yang kita maksud adalah orang-orang yang diutus oleh Yesus, seperti yang dikatakan di dalam Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 3-4, tercatat bahwa Petrus menyembuhkan orang lumpuh dan berkhotbah secara terbuka di Serambi Salomo. Lalu Petrus dan Yohanes ditahan oleh para pemimpin agama Yahudi karena memberitakan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Namun, orang yang menjadi percaya bertambah kira-kira 5.000 orang. Mereka dilepaskan, namun dilarang untuk memberitakan tentang Yesus. Setelah itu banyak orang yang membawa orang-orang sakit kepada para rasul dan disembuhkan di dalam nama Yesus. Kemudian, mereka ditangkap lagi dan disesah. Tetapi, hal itu tidak membuat mereka berhenti memberitakan tentang Yesus.
Setelah jumlah mereka semakin banyak, mereka menunjuk Stefanus untuk sebuah pelayanan. Kemudian, Stefanus ditangkap dan dirajam batu, karena dia memberitakan tentang Yesus di depan pengadilan. Peristiwa itu disaksikan oleh Paulus yang saat itu masih muda dan masih disebut Saulus. Peristiwa itu terjadi kira-kira pada tahun 34. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 mencatat bahwa setelah peristiwa Stefanus, para pengikut Yesus tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun, mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Menurut Kisah Para Rasul 11 ayat 26, di Antiokhia inilah pertama kalinya orang yang percaya disebut Kristen. Orang non-Yahudi pertama yang menjadi Kristen adalah seorang pemimpin tentara Italia Romawi di daerah Kaisarea yang bernama Cornelius dan dibaptis oleh Petrus. Selain itu, juga ada seorang sida-sida negara Ethiopia yang dibaptis oleh Filipus. Jadi, sejak awal orang-orang Kristen sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan itulah sebabnya mereka diburu untuk dipersekusi oleh Saulus sampai ke Damaskus. Namun di dalam perjalanan menuju Damaskus, Saulus berjumpa dengan Yesus yang dibangkitkan. Peristiwa itu terjadi kira-kira pada tahun 36. Dan semenjak itu, Saulus berubah menjadi ikutan memberitakan tentang Yesus. Dia pergi ke berbagai daerah, menulis surat-surat kepada orang-orang Kristen yang ada, dan melakukan mujizat juga. Sekitar tahun 44, Raja Herodes Agripa mulai bertindak keras terhadap orang Kristen di Yerusalem. Dia menyuruh orang untuk membunuh Rasul Yakobus anak Zebedeus dengan pedang. Yakobus ini adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang biasa disebut Yakobus besar. Kira-kira pada tahun 50-an, sidang konsili pertama diadakan di Yerusalem untuk memutuskan apakah orang non-Yahudi harus menjadi Yahudi untuk menjadi Kristen. Dalam artian, harus mengikuti semua hukum Taurat termasuk sunat. Dan para rasul memutuskan tidak. Menjadi Kristen bukan berarti menjadi Yahudi. Oleh karena itu, orang Kristen tidak mempunyai kewajiban untuk mengikuti semua ritual, budaya, dan tradisi Yahudi, termasuk sunat. Namun, harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dan binatang yang mati tercekik, dan dari percabulan. Hal ini tercatat di dalam Kisah Para Rasul 15. Menurut tradisi, Rasul Andreas, saudara Petrus, pergi ke daerah utara mendirikan gereja di Konstantinopel, Skythia yang sekarang ini Ukraina, sampai ke Rusia. Dia mati disalibkan pada tahun 60-an di Patras Akaia dengan salib yang berbentuk X. Yakobus anak Alfeus atau Yakobus kecil mati dirajam batu oleh orang-orang Yahudi pada tahun 62 di Yerusalem. Menurut tradisi, Rasul Yudas Tadeus dan Rasul Simon Zelot dibunuh di Beirut pada tahun 65-an. Sekitar tahun 57, Paulus ditangkap di Yerusalem dan dikirim ke Roma untuk diadili. Paulus diperkirakan tiba di Roma sebagai tahanan pada tahun 60 dan dihukum mati oleh Nero sekitar tahun 64 sampai 68. Rasul Simon Petrus mendirikan jemaat di Antiokhia, Korintus, dan Roma. Dia disalibkan terbalik di Roma atas perintah Nero sekitar tahun 64 sampai 68. Rasul Thomas mendirikan jemaat di India. Menurut catatan jemaat di India yang berjudul Malayam Balat Thomas Ramban Patu, Thomas datang ke India, lalu ke China, setelah itu kembali ke India dan meninggal di India. Dia dibunuh di Chennai atau Milapore, India pada tahun 72. Rasul Filipus mendirikan jemaat di Yunani, Frigia, dan Syria. Dia membuat istri wali kota Hierapolis menjadi Kristen, lalu wali kota Hierapolis menjadi marah, dan menyalibkan Filipus secara terbalik pada tahun 80-an. Rasul Bartolomeus alias Nathanael pergi ke daerah India, Ethiopia, Mesopotamia, Partia, Likaonia, dan Armenia. Dia membuat keluarga Raja Armenia yang bernama Polimius menjadi Kristen, lalu dibunuh oleh saudaranya yang merasa tidak senang. Injil Markus ditulis kira-kira pada tahun 70-an. Menurut tradisi, penulis Injil Markus mendirikan gereja di Alexandria, Mesir, dan Afrika
lalu dia mati dicekik dengan tali di leher, lalu ditarik di jalan sampai meninggal. Injil Matius dan Lukas ditulis kira-kira pada tahun 80-an. Menurut tradisi, penulis Injil Matius berkeliling di Yudea, lalu pergi ke Ethiopia dan mati dibunuh di Ethiopia. Penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul meninggal digantung di pohon zaitun di Tebes pada tahun 84. Injil Yohanes ditulis kira-kira pada tahun 90-an. Menurut tradisi, Rasul Yohanes anak Zebedeus dimasak dengan minyak di Roma pada masa Kaisar Domitian, tetapi tidak terluka. Satu stadion menjadi Kristen karena hal ini. Lalu, Yohanes dibuang oleh Romawi ke Pulau Patmos. Dia memuridkan Polikarpus yang kemudian menjadi uskup di Smyrna. Dan dia meninggal pada usia tua pada masa Kaisar Trajan, setelah tahun 98. Nah, hal menarik lainnya adalah, sepertinya gereja mula-mula tidak menggunakan simbol salib, tetapi menggunakan simbol ikan yang di dalam bahasa Yunani disebut iktus. Simbol iktus mempunyai arti Yesus, Kristos, Theo, Uios, Soter. Arti bahasa Indonesianya, Yesus Kristus Anak Dewa Penyelamat. Nah, pada video-video sebelumnya, kita bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus benar-benar disalibkan berdasarkan catatan sejarah. Sekarang bagaimana cara membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian? Bagi sejarawan, mengatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian adalah sesuatu yang tidak memungkinkan. Apa yang bisa dikatakan oleh sejarawan adalah para pengikut Yesus benar-benar memberikan kesaksian bahwa Yesus bangkit dari kematian. Kita juga tidak mungkin berharap ada tulisan dari orang yang bukan Kristen menulis kesaksian bahwa Yesus bangkit dari kematian. Karena orang yang memberi kesaksian bahwa Yesus bangkit dari kematian otomatis dianggap Kristen. Jadi, kita hanya punya kesaksian para saksi mata yang melihat Yesus hidup secara fisik setelah penyalibannya. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita bisa percaya kepada kesaksian mereka? Tentunya, jika hanya satu orang yang melihat, kita bisa sangat meragukan kesaksian orang itu. Bisa saja orang itu berhalusinasi. Tetapi, yang melihat Yesus hidup secara fisik setelah penyalibannya, ada banyak. Bahkan salah satunya adalah Paulus yang tadinya adalah pembenci Kristen. Tidak mungkin para pengikut Yesus mendatangi Paulus, berusaha membujuk dia, bernegosiasi atau konspirasi supaya ikutan mendukung Kristen. Tidak ada keuntungan menjadi Kristen pada saat itu. Tidak ada dukungan dari pemerintah atau raja, tidak ada dukungan dari pemimpin agama. Yang ada hanya kerugian, menjadi bahan buruan, dan potensi dibunuh seperti Stefanus. Bahkan kenyataannya, Paulus akhirnya ditahan, dipersekusi, dan dibunuh karena memberitakan tentang Yesus. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa kesaksian seseorang adalah benar atau palsu? Kalau kita melihat sejarah zaman dulu, seseorang yang diduga memberi kesaksian palsu di pengadilan akan disiksa supaya memberi kesaksian yang sebenarnya. Dan kita sudah lihat bersama, orang-orang yang memberi kesaksian bahwa Yesus bangkit dari kematian sudah berkali-kali dianggap memberikan kesaksian palsu dan sudah berkali-kali disiksa supaya menyangkal kesaksiannya itu. Siksaan yang mereka terima bukan siksaan biasa, tetapi siksaan sampai mati. Artinya, kalau mereka tidak menyangkal Yesus, mereka akan disiksa terus sampai mati. Dan mereka sudah terbukti bahwa walaupun mereka disiksa sampai mati, mereka tidak menyangkal kesaksian mereka. Bagaimana lagi caranya untuk membuktikan bahwa kesaksian seseorang adalah kesaksian palsu jika orang itu tidak menyangkal kesaksiannya walaupun orang itu disiksa sampai mati? Sudah tidak ada lagi. Orang-orang itu sudah disiksa sampai mati, tetapi mereka tetap tidak menyangkal bahwa Yesus bangkit dari kematian. Jadi, kebangkitan Yesus dibuktikan berdasarkan kesaksian para saksi mata yang melihatnya. Dan mereka memberikan alasan yang sangat kuat bahwa kesaksian mereka dapat dipercaya.
yaitu dengan cara tidak menyangkal kesaksian mereka, walaupun mereka disiksa sampai mati. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, beserta kita.